Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya Sabit Bahagia. Bapak Ibu, pada hari ini kita sama-sama wajib mengetahui informasi dari kementerian yang merupakan naungan kita, itu ada Kemendikbudristek, itu terkait tentang Direktorat Jenderal terkait tentang instalasi sistem ujian seleksi akademik PPG dalam jabatan berbasis dalam jaringan domisili tahun 2022. Berbeda tahun sebelumnya, dan kami sudah jelaskan sebelumnya di YouTube kami, di channel kami, di video YouTube yang telah kami upload sebelumnya. Ini ada sehubungan itu kami sampaikan langkah-langkah. Nanti kita bacakan nih Bapak Bu. Ini postingan terbaru tanggal 2 April pukul 8 barusan keluar. Instalasi sistem ujian seleksi akademik PPG dalam jabatan berbasis dalam jaringan domisili tahun 2022. Jadi di sini ada keterangan dalam rangka pelaksanaan pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Direktur Pendidikan Guru, Profesi Guru, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan melakukan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, di sini sehubungan dengan itu kami sampaikan langkah-langkah instalasi sistem ujian seleksi akademik PPG dalam jabatan berbasis dalam jaringan domisili tahun 2022. Jadi Bapak Ibu melakukannya di rumah masing-masing ya. Kemudian perangkat yang diperlukan dalam pelaksanaan seleksi akademik yaitu laptop yang sudah terpasang aplikasi seleksi akademik atau SEB. Kemudian 2 handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom dan WhatsApp dan koneksi internet minimal 10 GB kuotanya. Jadi kalau ada kuota Bapak Ibu tidak memenuhi 10 GB, diisikan dulu pada saat waktu atau sesi Bapak Ibu. Di sini ada laptop dengan rincian memiliki layar minimal 10 inch. Jadi 10 inch itu yang sudah masih laptop kecil ya. Ini 10 inch, sedangkan yang besar itu 14 inch. 1, 2 menggunakan minimal sistem operasi Windows X 22 byte atau macOS versi 10. Jadi minimal sistemnya itu operasi Windowsnya itu Windows 8 dengan 32 byte atau macOS versi 10. Kemudian memiliki minimal 2 GB RAM. Jadi kalau ada yang 1 GB tidak bisa digunakan ya. Ini minimal itu bisa Windows 10, bisa ya istilahnya minimal, berarti di bawahnya, di bawah dari Windows 8. Jadi Windows 7 lebih baik jangan digunakan Bapak Ibu. Jadi usahakan Windows X ke atas dengan 32 bit dengan 32 bit yang dapat mendukung pelaksanaan penggunaan aplikasi ini. Nah, kemudian macOS versi 10 ya. Kemudian memiliki minimal 2 GB RAM. Itu RAM-nya harus 2 GB ya. Kalau 1 GB itu sudah tidak bisa, jadi lebih baik kita ganti laptop ya Bapak Ibu. Selanjutnya memiliki minimal 10 GB storage. Jadi storage ini penyimpanan dia harus minimal 10 GB. Nah, jadi kalau ada penyimpanan Bapak Ibu di bawah dari 10 GB lebih baik diganti Bapak Ibu ya. Kemudian dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik. Jadi kita tes nanti pada saat uji coba, kalau audionya tidak berfungsi dengan baik, lebih baik Bapak Ibu ganti ya. Artinya pinjam ya, pinjam sama tetangga, pinjam sama keluarga. Itu sekarang itu kalau laptop sudah dimiliki oleh beberapa seluruh mayoritas orang Indonesia itu sudah punya laptop, apalagi guru ya Bapak Ibu. Kemudian memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik, bisa disiapkan charger. Jadi apa yang kita sampaikan di video YouTube kami sudah jelaskan seperti ini modelnya nanti. Itu Bapak Ibu akan diberikan arahan bahwa pengawas nanti akan memberikan ya, lakukan apa yang telah kami sampaikan beberapa video YouTube yang telah kami upload. Handphone HP yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Jadi sudah ada kita install di Play Store, buka Play Store, pasang Zoom-nya. Jadi jangan tidak ada Zoom-nya lagi nanti. Jadi handphone Bapak Ibu sudah ada aplikasi Zoom-nya dan aplikasi WhatsApp. Nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkapnya. Jadi pada saat Bapak Ibu login itu rename di Zoom-nya diganti Zoom diganti nama pada Zoom-nya itu menggunakan nama Bapak Ibu. Jadi jangan menggunakan nama orang lain. Ya, nama lengkapnya di sini seperti itu. Kemudian koneksi internet stabil dan kuota internet minimal sebesar 10 GB. Maksudnya apa? Apabila Bapak Ibu punya WiFi hotspot, dicek dulu kuotanya tinggal berapa. Jadi minimal dia 10 GB ya, 10 GB. Oke, jadi paham. Untuk laptop ini Bapak Ibu bisa mencek speknya dengan mengetik run Windows R, kemudian ketik run. Windows R itu sudah muncul run, maka diketik dxdiag, enter, maka akan dapat memeriksakan
spek dari laptop Bapak Ibu. Ketika tidak sesuai, Bapak Ibu mengambil RAM lainnya atau mengambil spek lainnya atau laptop lainnya. Ini sudah Windows 11 64 bit, itu minimal tadi dia 32 bit, dengan Windows 8 sudah. Kemudian RAM-nya 4 GB. Ini sudah memenuhi standar. Jadi Bapak Ibu ini sudah memenuhi standar, jadi kita bisa gunakan. Kemudian selanjutnya untuk mengambil aplikasinya, Bapak Ibu bisa melihat berikut ini adalah berkas instalasi berkas konfigurasi yang harus diunduh dan dipasang pada laptop peserta. Yang pertama, instalasi SEB dalam sistem operasi Windows. Apa yang dimaksud ini? Yang banyak digunakan adalah Windows ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin dari guru itu kebanyakan menggunakan sistem operasi Windows. Jadi bukan macOS. Biasanya yang paling banyak itu Windows, saya yakin dan percaya. Karena kita adalah guru, ya bukan programmer, bukan apa yang jelas. Kita kebanyakan gunakan dia Windows. Jadi minimal Windows 8 dengan versi 32 bit untuk versinya. Kemudian ini tadi macOS versi 10 itu minimal. Ya, RAM-nya 2 GB. Ya, jadi kita akan coba instalasi, kita download yang Windows ini. Oke, diklik saja Bapak Ibu ya. Pada saat diklik, maka akan muncul download di sisi kiri bawah Bapak Ibu. Ini akan berjalan sampai selesai. Jadi akan terputar sampai full. Jadi jangan men-stop dulu sebelum dia selesai. Jangan diklik dulu sebelum dia selesai Bapak Ibu. Jadi kita perhatikan sebelah kiri bawah ini. Ya, kita sama-sama memperhatikan agar supaya dia bisa lanjut, dia bisa terinstall nantinya dengan sempurna. Jadi upayakan dia tidak stop ya. Artinya tetap lanjut sampai muncul finally atau terakhir pengunduhan. Seperti ini. Ya, dia akan muncul ya. Kalau sudah seperti ini maka ini sudah sempurna Bapak Ibu. Nah, di sini ada dua aplikasi yang disarankan untuk download, yaitu aplikasi A dengan aplikasi B. Nah, untuk aplikasi B ini ada diluarkan pada saat kita uji coba atau seleksi nantinya. Kalau aplikasi A itu sudah bisa diinstal, Bapak Ibu tinggal klik ini, tanda panah, kemudian klik show folder. Di sini show foldernya akan muncul dua aplikasi. Nah, itu SEB dengan mulai seleksi. Jadi ada dua ini, kita klik saja yang SEB-nya, satu SEB-nya, klik dua kali atau klik kanan bisa dengan run. Kemudian muncul dialog seperti ini, kita klik yes. Nah, setelah muncul seperti ini, Bapak Ibu jangan di cancel, biarkan dia menginstal dulu. Ya, Windows Installer. Nah, muncul halaman seperti ini, silakan klik next. Kemudian pada saat muncul seperti ini, Bapak Ibu silakan klik I accept, kemudian muncul next. Oke. Lanjut. Ya, setelah itu dialog seperti yang akan muncul, kita klik install. Nah, setelah klik install, jangan di cancel Bapak Ibu ya. Dilihat dulu progresnya sampai selesai. Statusnya ini akan dia berjalan terus. Jadi kita tinggal menginstal saja, menunggu saja sampai selesai. Nah, setelah seperti ini ada muncul komplit, maka untuk aplikasi pertama pendukung SEB ini sudah terinstall dengan sempurna. Kita klik finish. Setelah klik finish, buka yang keduanya. Nah, setelah dibuka keduanya ini digunakan sesuai dengan arahan dari video sebelumnya kami ini. Ini pada saat kita gunakan pada saat uji coba atau pada saat pelaksanaan. Yang jelas ini sudah terinstall, itu sudah siap. Kemudian kita klik mulai seleksi. Nah, di sini enter password, itu ketik seleksi. Setelah ketik seleksi, klik OK. Nah, maka akan muncul dialog seperti yang Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu layar ini. Nah, seperti inilah status Bapak Ibu dapat menyelesaikan pelaksanaan sudah siap untuk dilakukan. Nomor peserta nanti akan muncul pada kartu peserta Bapak Ibu di SIMPIKAMI, bisa kita download nanti. Kemudian kode validasi akan diberikan oleh pengawas nantinya. Seperti itulah yang kemudian baru kita klik process. Oke. Nah, untuk keluar silakan di klik quit save exam browser. Kemudian di sini ada connected dan persentase baterai. Ini kelihatannya Bapak Ibu di sudut kanan bawah ini, coba diperhatikan di sudut kanan bawah, kemudian kiri adalah nama aplikasi SEB, kemudian kanan bawah itu ada power. Kalau kita ingin keluar tinggal kita klik powernya. Kemudian pada saat untuk koneksinya kelihatan bahwa kalau tidak ada tanda seru berarti koneksi stabil. Persen baterai yang sebelah kirinya. Oke, jadi kita tutup. Are you sure? Oke.
Nah, demikianlah yang sempat kami sampaikan terkait tentang SEB ini, aplikasi SEB. Semoga Bapak Ibu peserta pretest dapat lulus nantinya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Pada deskripsi ini ada download aplikasinya ketika aplikasi di PBG-nya tidak dapat di-download. Silahkan di download. Terima kasih.